Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat siang. Apa kabar hari ini? Perkenalkan, nama saya Andriansyah. Saya salah satu mahasiswa baru di 2025 ini di Binus Online University. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan badan usaha milik negara, yaitu di Perum Peruri. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan refleksi pembelajaran yang telah saya dapatkan dari sesi mengenai pendekatan pemangku kepentingan terhadap bisnis, masyarakat, dan etika. Baik Bapak Ibu sekalian, saat ini kami sedang mempelajari terkait dengan pendekatan terhadap bisnis, masyarakat, dan etika. Dari sesi ini saya mempelajari bahwa sebuah bisnis tidak bisa berjalan sendiri. Itu ditentukan oleh pemangku kepentingan, mulai dari karyawan, konsumen, pemasok, pemerintah, investor, dan juga masyarakat, dan yang pastinya adalah lingkungan sekitar. Selain itu, saya juga menyadari bahwa dalam setiap pengambilan keputusan, perusahaan sebaiknya menyeimbangkan beberapa aspek, diantaranya ada aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek etika. Nah, dalam hal ini artinya memang benar perusahaan harus mencari keuntungan atau profit, tetapi keuntungan atau profit tadi tidak boleh dicapai dengan cara yang merugikan masyarakat ataupun sampai dengan merusak lingkungan sekitar gitu. Jadi pendekatan pemangku kepentingan mengajarkan kita bahwa hubungan yang baik dengan stakeholder akan sangat membangun kepercayaan atau menciptakan reputasi positif dan membuat bisnis lebih berkelanjutan dalam jangka panjang begitu. Dan dari sesi ini, menurut pendapat pribadi saya, topik ini sangat penting untuk dipelajari. Kenapa? Karena dunia bisnis itu tidak hanya dinilai dari seberapa besar keuntungan yang didapat atau yang diperoleh oleh sebuah corporate, tetapi harus dari beberapa besar atau dari seberapa besar manfaat yang diberikan kepada masyarakat dan seberapa etis cara perusahaan beroperasi. Apakah tidak merugikan masyarakat, artinya dalam hal ini mencemari limbah ke aliran-aliran sungai yang ada di sekitar perusahaan, mungkin jika ada gitu. Jadi masyarakat sekarang ini pasti semakin kritis gitu. Jadi jika ada perusahaan yang hanya mementingkan profitnya tanpa peduli etikanya, kemudian masyarakat sekitar gitu, biasanya mereka akan kehilangan kepercayaan publik sangat-sangat cepat. Nah, sebaliknya perusahaan yang mampu menyeimbangkan profit, people, lingkungan, itu akan lebih dipercaya, dihargai, dan insya Allah pasti akan bertahan lebih lama. Itu menurut pendapat pribadi saya, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi menurut saya, jika perusahaan itu hanya memikirkan ego profit dari sebuah perusahaan itu sendiri tanpa memikirkan adanya beberapa aspek yang tadi saya sebutkan, ada aspek lingkungan, kemudian aspek ekonomi, sosial gitu kan, itu masyarakat sekitar akan lebih tersakiti dalam tanda kutip, karena mungkin mencemari lingkungannya, mengeluarkan bau yang tidak sedap bagi warga sekitar gitu. Jadi pasti warga sekitar akan lebih banyak protesnya dibanding mendukungnya gitu menurut saya. Jadi itulah beberapa tanggapan atau yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan pada hari ini. Jadi saya berharap pembelajaran ini bukan hanya menambahkan pengetahuan buat saya pribadi dan para binusian lainnya, tetapi juga bisa menjadi pedoman bagi kita semua untuk berkontribusi dalam membangun bisnis yang lebih etis, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi masyarakat maupun lingkungan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam binusian.